Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, diskusi kita pada sesi video kali ini terkait dengan pendidikan bahasa Arab di Indonesia. Saya kemudian menyebutnya Indonesia karena boleh jadi diskusi kita akan lebih melihat secara umum kondisi Indonesia dan tidak spesifik pada satu daerah. Sementara itu, pendidikan bahasa Arab yang kemudian saya istilahkan dengan pendidikan bahasa Arab modern, dan itu juga menjadi istilah dalam pendidikan pesantren modern seperti Gontor Darussalam, dan inilah mengilhami pendidikan bahasa Arab dengan model Gontor tadi yang kita kenal dengan pendidikan bahasa Arab modern. Gontor pada perkembangannya kemudian menjadi inspirasi bagi pendidikan bahasa Arab di Darun Najah, As-Salam, ya, sementara di Indonesia Timur kita kenal dengan IMIM, dan itu juga sampai di Sorong, di Papua Barat, di pesantren Nurul Yakin. Pendidikan bahasa Arab modern ini lebih ditekankan pada kemampuan muhadatsah, kemampuan bercakap, dan bekal-bekal dari kosakata, mufradat, at-tariqah al-mubasyarah, inilah yang mengawali proses pembelajaran bahasa Arab. Bahkan salah satu kekuatan dari pendidikan bahasa Arab modern ini adalah sejak awal santri atau siswa atau bahkan mahasiswa ketika belajar bahasa Arab itu lebih kepada keberanian untuk mengungkapkan kalimat-kalimat ta'bir, lalu mufradat yang mereka hafalkan itu ditempatkan dalam al-jumlah al-mufidah. Itu satu tipikal pendidikan bahasa Arab kita di Indonesia yang tadi sejak awal kita sebut dengan pendidikan bahasa Arab modern. Selanjutnya, tipikal yang kedua adalah pendidikan bahasa Arab yang tradisional. Ketika pengajian ataupun orang Bugis menyebutnya mengaji tudang, pengajian yang duduk, itu kemudian masih dilaksanakan sampai sekarang seperti di pesantren Asadiyah ataupun pesantren-pesantren DDI di Sulawesi Selatan. Pendidikan bahasa Arab tradisional ini lebih menggunakan metode al-qawaid wa tarjamah. Jadi ketika membaca sebuah kitab itu lebih ditekankan bagaimana menerjemahkan, yang kemudian yang kedua setelah diterjemahkan bagaimana di i'rab, lalu diterjemahkan tadi, dan prosesnya adalah menjelaskan qawaid atau tata bahasa dari kalimat itu. Dan memang hasil daripada at-tariqah at-tarjamah, at-tariqah al-qawaid wa tarjamah ini adalah kemampuan menerjemahkan, kemampuan mengi'rab dari buku-buku yang dipelajari, tetapi tidak pada kemampuan kosakata atau kemampuan bercakap muhadatsah. Tentu baik antara pendidikan bahasa Arab dengan menggunakan metode tradisional tadi ataupun pendidikan bahasa Arab menggunakan modern tadi, masing-masing memiliki plus minus, ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Hanya saja kita kembali ketika membuat kurikulum bahasa Arab itu, apa tujuan pembelajaran yang kita ingin gunakan. Hanya saja dalam konteks yang lain, ketika kita belajar bahasa Arab untuk orang yang berangkat umrah atau haji, maka tentu adalah kemampuan muhadatsah dan lebih kepada latihan-latihan yang sejak awal mereka sudah
dipersiapkan secara kurikulum di situ, lebih kepada keperluan untuk berbelanja, mencari tempat dan sebagainya, menukar uang. Ya, begitu pula tentu ketika pembelajaran bahasa Arab dikaitkan dengan TKI, tenaga kerja Indonesia yang akan berangkat. Jadi kalau dia bekerja di sektor domestik, maka kosakata-kosakata yang mereka pelajari dan hafalkan tentu adalah kosakata-kosakata yang berkaitan dengan pekerjaan mereka sehari-hari. Dan bisa jadi kalau tadi di pesantren-pesantren bahasa Arab yang dipelajari adalah bahasa Arab Fusha, sementara untuk umrah, haji, dan begitu pula dengan tenaga kerja Indonesia, maka sesungguhnya yang dipelajari adalah bahasa Arab Ammiyah atau bahasa Arab komunikatif. Kadang-kadang ada yang menyebutnya dengan bahasa Arab pasaran. Terakhir adalah dalam pembelajaran bahasa Arab yang kita dapatkan di madrasah maupun di pesantren, biasanya lebih kepada bahasa Arab yang menggunakan contoh-contoh yang itu sendiri menjadi ideologi, ya, atau bahkan itu menjadi pakem tersendiri, ya, seperti ketika memberikan contoh fi'lul madi, qama zaidun, selalu itu. Oleh karena itu alternatif yang boleh digunakan terutama dalam perguruan tinggi seperti di Institut Agama Islam Negeri Sorong, maka saya mengistilahkannya adalah bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Ketika belajar bahasa Arab, maka contoh-contoh yang diberikan adalah contoh-contoh yang berasal dari ayat Al-Quran. Dengan demikian, maka terlepas dari at-tariqah al-mubasyarah tadi, terlepas dari at-tariqah at-tarjamah, at-tariqah al-qawaid at-tarjamah tadi, maka kemudian ada pilihan yang boleh digunakan adalah bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Ya, karena apalagi seperti kondisi di Institut Agama Islam Negeri Sorong, IAIN Sorong, mata kuliah bahasa Arab hanya ditempuh satu kali sepanjang proses sarjana. Dengan demikian akan tidak bisa digunakan setelah mereka sarjana kalau hanya sekedar bahasa Arab komunikatif. Jangan sampai bahasa Arab yang dipelajari satu semester ini kemudian tidak bisa digunakan dalam kaitan dengan percakapan atau muhadatsah atau bahkan interaksi dengan orang Arab langsung. Dengan demikian, maka apa yang boleh dilakukan adalah pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan contoh-contoh dari Al-Quran, ya, ayat-ayat Al-Quran. Dengan demikian mereka masih bisa menggunakan, ya, kemampuan bahasa Arab yang mereka pelajari dari satu semester ini setelah mereka sarjana, dan kemampuan bahasa Arab yang mereka pelajari pada akhirnya tidak lagi hanya sekedar menyelesaikan kurikulum, tetapi lebih jauh, yaitu dapat digunakan sebagai seorang muslim, sebagai seorang sarjana yang belajar di perguruan tinggi Islam. Demikian saudara-saudara sekalian, pandangan saya tentang pendidikan bahasa Arab di Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.